Hai, selamat datang di kelas Tarot dan Oracle Online. Gue Nanda Salawati. Hari ini kita akan review Sufi Wisdom Oracle Card. Ini dari sekian bulan yang lalu. Konten planningnya adalah kami menghindari banget buat nge-review deck ini dalam bahasa Indonesia. Ini nggak ada rencana buat bikin video dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan besarnya adalah ini audiensnya akan siap atau enggak, karena yang kami khawatirin ini kolom komentarnya ini bakalan jadi kolom perdebatan ajaran Sufism atau tasawuf enggak. Nah itu sih pertanyaan besarnya. Tapi mengingat bahwa ada perkara yang ya udahlah ya, kita sama-sama nggak tahu apa yang terjadi di Afghanistan, jadi akhirnya kami bikin video ini dalam bahasa Indonesia di channel ini. Oke, disclaimer, ini bukan tarot deck gue. Gue belum pernah shuffling kartunya. Gue belum pernah bekerja dengan kartu ini. Ini bukan punya gue, ini punya Ibu Ajeng ya. Jadi ini gue pinjam hanya untuk gue review artnya atau bukunya di dalam. Oke, di satu box ini ada kartu yang jelas, ada kartu, ada buku. Oke. Gue amat sangat tahu kalau ini bukan kartu untuk gue bekerja. Jadi bahkan shuffling pun gue belum pernah. Oke. Ini bukan baru, enggak. Ibu Kak Ajeng udah punya ini dari lama, sekian abad lamanya mungkin ya kan. Cuman ini selalu dibalikin lagi dengan sleeve-nya di sini. Ini kartu oracle-nya di sini. Sampai keselak kan. Karena gue tahu ini bukan untuk gue bekerja. Oke, gue tidak bekerja dengan kartu ini. Jadi ini gue amat sangat tahu. Oke, ini bukan kartu untuk gue bekerja. Reason. Ini gambarnya surrealis sekali. Dan gue dari dulu, walaupun di lukisan eyang-eyang almarhum juga banyak surrealisme, cuman gue agak gak cocok dengan lukisan-lukisan surrealis gitu ya kan. Jadi daripada agak nganu otak gue agak gimana gitu ya kan, gue gak bekerja dengan deck tarot ataupun oracle yang memang gambarnya surrealis. Jadi gue menghindari yang artwork tarot atau oracle yang kayak gitu. Jadi ini dari pertama kali gue lihat satu kartunya, oke, ini bukan untuk gue bekerja di sini. Jadi disclaimer, gue belum pernah bekerja dengan kartu oracle ini. Oke, perkara Sufisme itu sendiri kita nggak akan bahas tentang ajaran Sufism, lifestyle-nya atau ilmu tasawufnya. No. Sekali lagi gue ingetin, kita nggak bahas dan debat soal itu. Oke. Paham? Oke. Kalau misalkan teman-teman bertanya kenapa pada akhirnya kami membuat video ini, adalah ini ada yang namanya buku namanya The Sufis by Idris Shah. Oke. Beliau memang orang yang meneliti, menulis dan mencetak, menerbitkan buku-buku tentang Sufisme di sini. Dan sebelum ada perkara huru-hara di Afghanistan yang kita sama-sama nggak tahu bagaimana kejadian sebenarnya, sebelum dari situ, jauh dari situ, yang namanya Idris Shah itu sudah membuat, mencetak dan menyalurkan bantuan ke Afghanistan. Jadi teman-teman, kalau bertanya kenapa pada akhirnya kami membuat video ini, karena ini perlu disuarakan buat teman-teman yang memang ada niatan untuk membantu orang-orang yang di sana. Dan ini juga akan banyak manfaatnya di kedepannya kalau misalkan kami tetap membuat video ini nantinya. Oke. Kalau misalkan mau belajar tentang Sufism, ini gue bacain ya, www.idries
shahfoundation.org. Gue eja www.India Delta Romeo India Echo Sierra Sierra Hotel Alpha Hotel Foundation.org. Di situ bukunya banyak. Jadi bukunya nggak hanya The Sufis doang, banyak serinya yang bisa teman-teman baca, bisa teman-teman dapetin di sana, dan itu juga akan ada link dan koneksi untuk penyaluran donasi ke Afghanistan. Dan ini yang harus gue tekankan, alasan satu-satunya membuat video ini adalah supaya teman-teman tahu aja ada jalur penyaluran, ada jalan penyaluran donasi ke Afgan yang sudah ada gitu ya kan, dari lama ya kan. Jadi itu salah satunya alasan kenapa video ini dibuat dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau misalkan kita agak bersinggungan dengan sejarahnya Taro ya, ini kan di zaman Mesir itu juga pemuka-pemuka agama itu ada yang namanya naib itu juga menguji santrinya juga dengan kartu Taro. Jadi Taro itu ya selayaknya playing games kayak kartu remi, bisa juga selayaknya tahu kan flashcard yang buat anak-anak TK ngajarin anak-anak dengan gambar dengan tulisannya, dulu juga seperti itu gitu loh. Kalau kita mau tilik lagi sejarah-sejarah Taro di zaman pas, ya kayak gitu, termasuk untuk para pemuka agamanya menguji santrinya dengan medianya Taro sebagai flashcard gitu loh. Tadi gue udah mention soal naib itu kurang lebih sebagai wakil. Gue bukan ahli bahasa, jangan diprotes. Ya udah, gue banyak salahnya, udah nyadar gitu ya kan. Jadi pemuka agama itu, wakil itu juga mengajarkan soal si sufisme ini, tentang adanya pengaruh kosmik terhadap kemanusiaan, kurang lebih kayak gitu. Banyak sumbernya, kalau misalkan yang tadi gue udah cantumin websitenya. Kalau misalkan mau beli buku-buku di sana yang sekalian juga donasi ke Afghanistan, langsung aja ke sumbernya, jangan ke gue gitu. Gue tidak pernah meneliti dan gue tidak pernah meneliti tentang sufisme, jadi lu jangan bertanya ke gue bukan ahlinya, oke? Jadi langsung ke sumbernya, langsung ke cari sumber yang sahih. Di sini banyak banget link untuk ke sumber-sumber sahih. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih banyak lagi soal fungsinya dari atau jalannya soal sufism atau tasawuf gitu, ya gue bukan ahlinya ya Bo, jadi carilah sumber-sumber sahih gitu ya kan. Oke, ini balik ya ke oracle cardnya. Sebelum terlalu panjang gue ngoceh-ngoceh dan ranting. Ini balik ke oracle-nya. Ini setelah shuffling, ini ada mantranya masing-masing. Semua ada di bukunya. Gue tidak mengerjakan ritual dengan mantra-mantra seperti itu, jadi gue amat sangat tahu ini bukan buat gue bekerja, oke? Dan memang juga nggak semua reader akan bisa bekerja dengan kartu-kartu seperti ini. Masing-masing akan beda-beda. Dan jangan sedih, gue buka kartu ini aja buat bikin video aja, gue langsung ya gue udah tahu ini bukan punya gue, cuman ada yang perlu diajarkan, oke? Setelah shuffling ada mantranya di sini, ada panduannya di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman memang cara bekerjanya, cara meditasinya seperti itu, memang lifestyle-nya seperti itu, mungkin ini cocok buat teman-teman. Mungkin nggak cocok di gue, tapi bisa jadi cocok di teman-teman, oke? Kalau misalkan nih hanya melihat dari bukunya di sini, ini ada penjelasannya. Di setiap kartunya di sini ada sejarahnya juga tentang sufi. Ini mantranya kalau menurut gue kebacanya kayak puisi Bo gitu loh. Jadi masih tetap bisa dibaca gitu. Mungkin juga karena ini bahasa Inggris ya. Jadi menurut gue ini lebih ke yang puisi. Gue gak ngerti secara jelasnya apakah memang lifestyle dan cara bekerja, cara hidupnya sufi itu juga berpuisi, berdendang, gue gak tahu Bo gitu ya kan. Tapi menurut gue ini cukup indah dari segi puisi sebagai karya sastra ya kan. Gue anak sastra Bo, jadi ya dari kacamata gue melihat ini puisi sih sebenarnya. Gue tidak mengucap, tapi gue membaca ini ya seperti puisi, selayaknya puisi gitu loh.
Jadi setelah ada shuffling, mantra, setelah itu meditasi. Oke? Ini panduannya seperti itu ya. Jadi ini yang dari bukunya, ada panduannya, ada tata caranya. Jadi buat teman-teman yang memang bekerjanya atau cara hidupnya seperti ini, mungkin akan cocok. Buat gue ini bukan buat gue, ya kan? Gue pribadi amat sangat tahu ini bukan buat gue. Ada beberapa reader yang memang cocok dengan cara bekerja seperti itu dan memang bekerja seperti itu meditasinya. Ya well, mungkin ini buat lo, tapi ini bukan buat gue. Gue amat sangat berterima kasih ini sudah dipinjamkan ke gue untuk menyuarakan yang perlu gue suarakan di video ini. Dan semoga juga video ini bisa ngebantu teman-teman buat mempertimbangkan ulang cocok nggak cocoknya, atau berpikir ulang, oh kayaknya itu cocok buat gue. Karena gini loh, dari segi kotaknya aja, ya namanya bisnis ya Bo, kalau misalkan packaging itu juga ngaruh Bo, ya kan. Kalau misalkan packagingnya oke, dan menurut gue ini packagingnya cantik banget gitu loh ya kan, ini bisa menarik orang buat membeli. Kalau memang ini cocok buat teman-teman, well ini bisa jadi bahan pertimbangan video ini. Kalau memang teman-teman ngerasa oke, ini gak cocok, tapi gue masih mau berdonasi, ya sudah, berarti kan ini video bisa menyuarakan pesannya. Yang penting semoga ini bisa ngasih manfaat buat teman-teman yang bingung mau pilih kartu tarot yang mana atau oracle yang mana. Oke, kita langsung ke B-roll buat liatin salah satu desain dari kartu oracle-nya.